Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada pembahasan hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan Bapak pimpin pembacaan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga setelah membaca doa ini, pembahasan materi ini bisa ditangkap dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis perilaku hormat patuh kepada orang tua dan guru. Indikatornya yang pertama menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menganalisis perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan literasi lewat buku ajar dan video tayang link YouTube, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati materi yang ditayangkan di video pembelajaran dan PowerPoint, serta peserta didik mampu menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Kemudian kita memasuki kepada materi pembahasan pentingnya hormat dan patuh pada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyerukan untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, dan juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapak. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil menghormati orang tua yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Dalil yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang,
Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Hadis tentang menghormati orang tua. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah pada ridha orang tua, dan murka Allah pun ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kalimat birrul walidain perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau baik, akan tetapi birrul walidain memiliki arti berbakti. Birrul walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya, sedangkan uququl walidain bermakna durhaka terhadap mereka dan tidak berbuat baik kepadanya. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam kemaksiatan. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Adapun keutamaan orang yang berbakti atau birrul walidain, yang pertama, amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah salat. Kedua, doanya menjadi mustajab. Yang ketiga, bukan berarti membalas budi karena jasa mereka, karena tidak mungkin membalas budi terhadap mereka berdua. Yang keempat, taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab rahmat Allah yang memasukkan kita ke dalam surga. Yang kelima, durhaka kepada orang tua akan memasukkan kita ke dalam api neraka, dan itu adalah perbuatan dosa besar. Kemudian cara-cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, bakti dengan melaksanakan nasihat atau perintah yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tua. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Terakhir, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Kemudian lagi, cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggalkan kita. Yang pertama, merawat jenazah dengan memandikannya, mengkafankannya, mensalatkannya, dan menguburkannya. Yang kedua, menyelesaikan wasiat yang belum selesai. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan teman dekatnya. Yang keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis atau menepati janji keduanya. Yang terakhir, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa orang tua kita. Hikmah berbakti kepada orang tua, yang pertama,
berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Kedua, apalagi apabila orang tua kita ridha atas apa yang kita perbuat, Allah pun akan ridha. Ketiga, berbakti kepada keduanya dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Kelima, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkeinginan untuk berbaiat kepada Nabi serta ingin berjihad dengan tujuan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua orang tua laki-laki tersebut masih hidup. Kemudian Nabi menyuruh laki-laki tersebut untuk kembali kepada kedua orang tuanya dan menyuruh berbuat baik, menemani dan mengurus orang tuanya. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, demikian pemaparan materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.